Pemilu sekarang nggak bisa masyarakat ininya belum terbentuk seperti hari ini. Kayaknya Kalau mau hari curhat, ini, bentar lagi keluar nih. Mau keluar nih. ya, Karena definisi Ini pusing ya. Apa namanya? Sampai sakit katanya masuk rumah sakit. Pusing loh. definisi politik uang itu kan fleksibel dalam undang-undang pemilu. Uang, barang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Mungkin bukan uang yang dikasih, atau barang lain atau materi lain yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi. Dan politik uang itu ada yang pasca bayar, ada yang prabayar. Mungkin ada dijanjikan tuh sebelum nyoblos, kalau I menang, you akan saya berangkatkan kemana? Jalan-jalan lah, muter-muter dan seterusnya. Kalau saya menang, masjid, musola, keramik, disubsidi dan seterusnya. Itu juga bagian dari politik Kalau memang itu uang. sehari-hari seperti itu, berarti wajar kalau ada anggota DPR yang bilang, sudahlah legalkan saja. Makanya saya ingin katakan nak, bahwa pernyataan anggota dewan ini adalah bentuk kejujuran. Karena sekalipun politik uang itu diharamkan, itu dilakukan oleh hampir semua kontestan. Dilakukan oleh semua calon. Itu yang saya sebut ini bahaya. Karena orang yang kelihatan duafa, nggak punya uang, dia jangan berharap dong untuk bisa menjadi pejabat publik di negara ini. Meski kalau saya cerita dan ngobrol dengan beberapa orang ya. Ada kawan kebetulan, ini Dapil Depok dan Bekasi. Saya tanya berapa kira-kira habis uang selama pileg, nggak terlampau banyak, di bawah 2 M, dan jadi anggota dewan. Tapi ada juga anggota dewan yang puluhan, bahkan hampir 100 M. Nggak jadi juga. Memang tidak bisa disimplifikasi. Tapi memang probability uang yang banyak, logistik yang banyak, dia akan lebih mudah untuk menangkan pertarungan. Itulah yang kemudian kita sebutkan. Bahaya ini politik uang kalau dilegalkan. Karena orang tidak lagi memilih calon berdasarkan kapasitas, kompetensi, atau keimanannya tebal sampai sidratul muntaha. Tidak. Tapi karena uang dan karena faktor materi lain untuk mempengaruhi pemilih itu. Saya jadi anggota DPR 3 kali nggak pernah pakai politik uang. Wah, hebat kali, Bang. Ya, boleh dicek dapil saya. Pakai apa, Bang? Dipakai apa ya ini? Silakan aja. Ini success story betul ini. Ya, memang betul. Saya sangat bersyukur ya, bagi saya kehormatan menjadi anggota DPR. Apalagi dapil saya itu Subang, Majalengka, Sumedang. Dulu Gus Dur tanya itu 99% beragama Islam, 90% dari suku Sunda. Saya orang Indonesia, kebetulan orang Batak, dan beragama Kristen Protestan. Saya bilang, Gus Dur, saya menemukan umat Islam yang sangat luar biasa. Bisa menerima itu. Dan saya kebetulan suara terbanyak. Gimana cara meyakinkan mereka itu? Ya, tanya rakyatnya. Jadi kalau Anda berani ngomong Mungkin itu, definisi politik uangnya. Politik uang di sini apa nih? Maksudnya iya, ngasih uang untuk ngasih dipilih, uang kan? untuk dipilih. Betul. Tapi Transaksi, Oh, uang enggak, transaksi, enggak termasuk pernah. uang operasional. Enggak. Kan itu ada aturannya. kalau ngasih uang untuk dipilih, pasti enggak. Saya disumpah demi apapun siap. Wah, ini cocok ini kalau begini. Boleh saya kasih uang dulu? Ini? 50 juta. Tapi barusan katanya nggak mau terima uang. Nggak mau ngasih uang. Nggak mau ngasih uang. Ini Nggak mau ngasih game, uang. ini game. Ini baru nemu saya. Iya, iya, iya. Karena dalam studi-studi dan riset yang kita lakukan, semua orang yang kita jumpai, mereka ngaku menggunakan uang sedikit, banyak dan sedang. Dan Baru mungkin nemu ada- Bang Ara ini. Enggak, Tapi kalau sudah jadi, uang ke logistik Bentar, kalau sudah jadi ya, kita bantu beberapa orang. Sampai sekarang saya udah 5 tahun enggak, masih saya umrohin. Ya, itu saya lakukan. Tapi sesudah saya jadi, sesudah terpilih, ada yang bantuan pendidikan saya bantu. Ada yang bentuk kesehatan, perlu obat saya bantu. Tapi bukan untuk memilih saya. Sesudah jadi, pada saat kampanye tidak pernah bagi uang. pasti. Oke. tapi Nana, sabar dulu. Ada juga yang sama persis ngomongnya sama Ara bahwa dia nggak pakai uang. Saya tanya, terus kalau nggak pakai uang pakai apa? Pakai Muk. gelas setengah lusin, dan dia impor dari satu negara. Ya artinya logistik kan, uangnya nggak langsung benar-benar cash kan. Betul. Ya. Makanya saya tanya nanti sama Bang Ara. Karena gini, sebenarnya nggak pakai uangnya Bang Ara ini, apakah uang atau ada barang yang juga dibagikan? Gini Mbak, bahkan Saya tanya ya, ini kan saya tanya, Saya jawab supaya langsung tahu. aja. Ada alat peraga yang diperbolehkan di aturan. Selama itu kita lakukan, ya kita lakukan. Oh. Alat peraga itu bisa kaos, bisa kalender, ya kan? Kita bisa kasih apa-apa yang bisa diperbolehkan secara aturan. Kita lakukan dengan kreatif tentunya. Bahkan kita bikin desain-desain yang lucu-lucu, yang menarik. Ya, kalau itu saya setuju, saya yakin masih bisa. Tapi kalau dulu ya, tapi kalau periode sekarang saya nggak yakin ada orang yang bisa Enggak, karena masuk. definisi Gitu Mbak Irma. Nggak yakin. Enggak, Kalau Kak. sekarang ya, kalau Bang Ara kan tahun berapa itu? Iya. Itu masih 2004 bisa. sampai Iya, 2019. masih bisa Bang. 15 tahun. Masih bisa. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.
Ya, nampaknya tadi Bung Adi Praitno ya agak sedikit menyindir seseorang ya yang di sampingnya. Ada Marwar Sirait ya. Tentu tadi ya kalau misalkan mencalonkan gitu ya, atau kita sering sebut kampanye lah untuk dipilih gitu ya. Ya memang kadang-kadang banyak memang menggunakan politik uang gitu ya. Tapi dalam jumlah sedikit, sedang atau banyaknya itu ya kita nggak tahu gitu ya. Tapi banyak. Nah kemudian banyak juga yang ya semacam logistik aja sebetulnya, karena bukan uang cash yang dikasih, mungkin dibelikan kaos dibagikan, mungkin dibelikan beras dibagikan, atau minyak goreng dibagikan. Jadi bukan dalam bentuk cash, tapi tetap juga permainan-permainan logistik juga sebetulnya gitu ya. Nah lalu kemudian penyampaian Marwar Sirait tadi ya nggak pernah gitu ya, tapi yang diperbolehkan sedemikian rupa dilakukan, didesain, ada paling lucu-lucuan, misalnya kaos, kalender, ya macam-macam lah itu ya. Nah, lalu kemudian teman-teman, tentu kita sebetulnya ini saya rasa untuk masyarakat Indonesia nih teman-teman ya. Kalau saya menilai, ketika kita memilih sosok atau calon pemimpin misalnya, baik itu kepala desa ya, baik itu camat ya, camat di bupati ya yang tentunya. Mungkin bupati ya, gubernur ya, presiden sekalipun, DPR dan macam-macam lah. Pokoknya segala bentuk pemilihan gitu ya. Segala bentuk pemilihan untuk menjadi pemimpin kita tentunya gitu ya. Saya melihat bahwa memang banyak orang-orang memilih karena uang. Ada juga di beberapa wilayah tuh ya, calon bupati maju, siraman, serangan pajarnya besar banget teman-teman. 500.000, 600, 1 juta, dan seterusnya per orang itu. Jadi saya menilai bahwa ini orang potensi korupsinya besar nih. Gitu ya. Jadi dia dipilih karena memang melobi pakai uang gitu ya. Jadi masyarakat juga mau aja minta gitu ya. Ya lumayan lah gitu ya. Karena di dalam benak pikiran masyarakat saya rasa ya udahlah nggak apa-apa lah, minimal kita nikmati dulu uangnya yang 500.000 ini. Toh juga dia naik belum tentu mikirin kita kok. Ya mungkin jadi seperti itu pikiran masyarakat banyak gitu ya. Itu ada saya temukan tuh di beberapa daerah teman-teman ya. Karena kebetulan pernah merantau ke sana, merantau ke sini, segala macam ya. Banyak yang seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa kurang tepat kalau kita memilih orang yang menggunakan politik uang atau politik bansos dan apapun itu. Ya sudah pasti ujung-ujungnya ya itu, mereka mikirkan gimana caranya balik modal dulu. Dengan cara apa? Gajinya nggak cukup. Apalagi korupsi lah, ya. Korupsi tipis-tipis gitu ya. Jadi itu yang saya lihat gitu. Jadi sebetulnya ya kita jangan melihat uangnya saja, lihat kepribadian orangnya seperti apa, lihat track recordnya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa, pernah bekerja enggak. Kalau pernah bekerja di bidang ini misalnya, seperti apa dulu beliau kerjanya, berhasil apa enggak, apa sebetulnya prestasinya ketika pernah menjadi suatu pemimpin misalnya. Ya kan itu yang harus kita lihat gitu ya. Jujur dan sebagainya. Tapi saya akan coba lihat dulu ada penyampaian teman-teman kita di komentar pada video ini. Saya coba baca dari Blasius ya. Di negara Konoha ini banyak ternak-ternak Mulyono yang seperti Bang Ara ini. Gak aneh. Ara juga jadi menteri karena adanya Jokowi dan Aguan. Tetapi jangan sekali-kali percaya dengan si Ara yang sudah jago berbohong sejak jadi kacung Jokowi. Ara bohong besar, saya orang Subang bos, Bupati Subang Pak AF, orang PDIP, korupsi, gak dipakai PDIP terus pindah ke Nasdem. Nah ini ada nih ya,
orang apa orang Subang ya. Jadi Ara itu bohong. Jadi ada Bupati Subang, Pak AF, dulu orang PDIP gitu ya, korupsi. Nah mungkin ketahuan PDIP bahwa Pak AF ini korupsi, terus dipecat tuh, nggak dipakai PDIP lagi, terus pindah ke Partai Nasdem, seperti itu ya. Wahai para politikus busuk, sadarlah Anda rakyat sudah muak akibat tingkah lakumu yang selalu mengedabrus dan menipu Anda yang selalu membohongi rakyat. Penangkalnya ya hukuman mati koruptor dan perampasan aset. Ara kayak bosnya Mulyono Raja bohong. Tanya aja bagaimana kelakuannya di dalilnya dulu Subang, Majalengka, Sumedang. Kita tahu cara-cara Mulyono, dia nggak keluar uang, tapi yang ngeluarin uang si Aguan dan oligarki. Ya sama aja, itu politik uang namanya. Ara itu orang munafik, gak mungkin dia dipilih tanpa uang. Apalagi 12 tahun yang lalu, coba rakyat Subang bersuara tentang Ara. Oh, tadi ada ya, yang Subang tadi, yang korupsi ya. Terus gak dipakai PDP lagi ya. Benar banget Mas Adi Praitno, Marwar tidak mengeluarkan uang, tapi yang mengeluarkan bosnya pengusaha Cina. Bohongnya kelewatan itu area. Di Indonesia mana yang nggak pakai uang pilkada dan pil caleg ya, pemilihan kepala legislatif ya. Hai rakyat Indonesia, bagaimana kalian yakin bisa makmur negeri ini kalau kualitas menteri saja senang bohong seperti ini? Pengabdi Aguan ngomong katanya nggak pakai uang, nggak tahu malu, muka gila. Ara itu pembohong, mana ada yang nggak pakai duit ya. Ara lu dipilih kalau nggak kasih duit ya. Sayembara Hasim Masiku, hadiah 10 miliar, uang pribadi, uangnya dari mana ya? Caleg kabupaten aja daerah saya habis 2M, nggak jadi. Apalagi yang modal dengkul, bohong tuh si Ara. Memang sekarang ini habis-habisan teman-teman ya. Di kampung saya juga seperti itu. Bang Ara ngomong gitu karena masih di PDIP dan anak Pak Marwar Sirait. Coba kalau nyalek dari partai lain. Tidak pernah mulut terbakar mengucapkan api, jadi biar aja pribadinya sendiri menyadarinya benar atau tidak. Pembohong besar si Ara ini. Tim sesnya Ara tetangga saya, dia bagi-bagi sarung dan duit. Saya juga nerima dari timnya si Ara, dasar pembohong. Gak coyo kalau ada orang yang berada di lingkaran konglomerat, korporasi tidak punya masalah, apalagi orang ini pernah ikut berbisnis dengan fasilitas dari konglomerat, korporasi. Sombonglah kalau mengatakan bersih. Syara ini sombong katanya ya. Memang agak sensitif juga kalau saya baca-baca komentar tertuju pada Bung Marwar Sirait ini ya. Katanya pembohong lah, inilah, songong lah, ya, omon-omon, sebagainya. Banyak sekali ya. Kita nggak tahu kalau seperti ini sudah banyak tanggapan dari rakyat, kenapa nggak diresapel aja ya, gitu ya. Ya kita tunggulah kemana nanti arahnya, bagaimana nanti solusinya teman-teman ya. Tapi bagi saya, kalau di daerah-daerah gitu ya, apalagi yang daerahnya jauh dari kota misalnya, ya saya rasa di setiap kabupaten misalnya, ya pasti banyak lah yang bermain uang. Ya, pasti banyak, mau pileg, mau apapun itu banyak sekali. Saya juga pernah menerima. Ya mungkin itu saja teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.